Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcelo Irawan dengan NIM 211210098. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam mad. Arti mad atau al-maddu ialah memanjangkan suara ketika membaca huruf mad atau huruf lin. Apabila terdapat huruf mad atau huruf lin, pasti ada bacaan mad atau bacaan panjang. Dan apabila tidak ada huruf mad atau huruf lin, tentu juga tidak ada bacaan mad atau bacaan panjang. Sebaliknya, apabila ada mad atau bacaan panjang, pasti ada huruf mad atau huruf lin. Dan apabila tidak ada bacaan mad atau bacaan panjang, pasti juga tidak terdapat huruf mad atau huruf lin. Secara garis besar, hukum mad dibagi menjadi dua. Yang pertama, mad tabi'i atau mad asli. Yang kedua, mad far'i. Mad tabi'i atau mad asli ialah apabila ada huruf mad yang sesudahnya tidak berupa hamzah atau huruf mati atau huruf yang bertasydid atau yang ditasydid. Panjang bacaannya yaitu 2 harokat. Contohnya yang pertama, alif sukun yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Ola. Yang kedua, waw sukun yang huruf sebelumnya berharokat domah. Ula. Yang ketiga, ya sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Qila. Adapun mad yang serupa dengan mad tabi'i, yang pertama, mad badal. Ialah apabila ada huruf mad yang sebelumnya berupa hamzah dan sesudahnya tidak diikuti hamzah atau huruf mati. Panjang bacaannya 2 harokat. Contohnya, amanu, wala imana. Yang kedua ada mad iwad. Ialah apabila ada huruf mad alif yang menjadi pengganti fathah tanwin ketika waqaf dengan syarat yang ditanwin bukan tak marbutoh. Panjang bacaannya 2 harokat. Contohnya, kabiro, qalila, hakima. Yang ketiga ada mad silah qasiroh. Ialah apabila terdapat hak domir yang sebelumnya berupa huruf hidup dan sesudahnya juga berupa huruf hidup yang bukan hamzah qoto, kecuali yaradhahu lakum. Panjang bacaannya 2 harokat. Contohnya, innahu huwa, lahuma, bihi man. Yang keempat ada fawatihus suwar. Hurufnya ada ha, ya, to, ha, ro. Maksudnya, huruf mad alif yang terdapat pada huruf hijaiyah dan menjadi fawatihus suwar atau awal surah adalah huruf yang terkumpul dalam lafaz hayyum tahur. Panjang bacaannya 2 harokat. Contohnya, hamim, yasin, toha, alif lam ro. Yang kelima ada mad tamkin. Ialah apabila berhimpun 2 ya, yaitu ya pertama bertasydid dan berbaris kasroh, sedangkan ya kedua mati atau sukun. Panjang bacaannya 2 harokat. Contohnya, huyitum, an-nabiyina. Yang kedua ada mad far'i. Mad far'i ialah apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa hamzah atau huruf mati atau huruf yang ditasydid. Mad far'i meliputi yang pertama, mad wajib mutasil. Ialah apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa hamzah dan terletak di dalam satu kata. Panjang bacaannya 4 harokat atau 5 harokat. Contohnya, ja'aka. Yang 5 harokat, ja'aka. Yang kedua ada mad zaiz munfasil. Ialah apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa hamzah dan terletak di lain kata. Panjang bacaannya 4 harokat atau 5 harokat. Contohnya, yang 4 harokat, wa ma anzala. Yang 5 harokat, wa ma anzala.
Apabila ada huruf mat yang tidak ada rasem terdapat pada hadomir yang sebelumnya berupa huruf hidup dan sesudahnya berupa huruf hamzah hidup di lain kata, maka disebut juga dengan mad zaiz munfasil. Namun populer juga disebut dengan mad silah tawilah. Apabila terdapat mad wajib mutasil lebih dari satu tempat atau mendapatkan mad zaiz munfasil lebih dari satu tempat, maka cara membacanya sebagai berikut. Bila huruf mad tempat pertama ketika wasol mempergunakan panjang bacaan 4 harokat, maka huruf mad tempat kedua dan seterusnya ketika wasol sebaiknya juga mempergunakan panjang bacaan 4 harokat. Dan bila huruf mad tempat pertama ketika wasol mempergunakan panjang 5 harokat, maka huruf mad tempat kedua dan seterusnya ketika wasol sebaiknya mempergunakan panjang bacaan 5 harokat. Yang ketiga ada mad lazim kilmim mukhafaf, ialah apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa mati atau sukun asli dan terletak dalam satu kata, panjang bacaannya 6 harokat. Contohnya al-ana. Yang keempat ada mad lazim kilmi mutsaqal, ialah apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa huruf bertasydid dan terletak dalam satu kata, panjang bacaannya 6 harokat. Contohnya adh-dhalin. Yang kelima ada mad lazim harfi mukhafaf, ialah apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa huruf mati atau sukun asli yang tidak diidghamkan, yaitu terdapat pada huruf hijaiyah yang menjadi fawatihus suwar atau awal surah. Panjang bacaannya 6 harokat. Contohnya sin pada kata yasin, mim pada kata alif lam mim. Yang keenam ada mad lazim harfi mutsaqal, ialah apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa huruf mati atau sukun asli yang diidghamkan, yaitu terdapat pada huruf hijaiyah yang menjadi fawatihus suwar atau awal surah. Panjang bacaannya 6 harokat. Contohnya lam pada kata alif lam mim, lam pada kata alif lam ra. Selanjutnya huruf hijaiyah yang menjadi fawatihus suwar atau awal surah yang mempunyai hukum mad lazim harfi mukhafaf atau mutsaqal terkumpul dalam lafaz naqasa salukum. Hurufnya yaitu na, qa, so, sa, lam, kaf, mim, di mana panjang bacaan huruf madnya harus 6 harokat. Kesimpulan, semua jenis mad lazim tersebut di atas dapat didefinisikan sebagaimana ta'rif yang disebutkan dalam kitab Mudzakkirah fit Tajwid halaman 34, yang artinya apabila terdapat huruf mad sesudahnya diikuti huruf mati asli atau huruf bertasydid yang masih terletak dalam satu kata, baik terdapat pada fawatihus suwar atau bukan, maka terjadilah hukum mad lazim. Dan panjang bacaan huruf madnya adalah 6 harokat. Yang ketujuh ada mad lin, ialah apabila ada huruf lin sesudahnya berupa huruf mati atau sukun tidak asli, baik berupa huruf hamzah maupun bukan, yang disebabkan waqaf, dengan catatan ketika terdapat mad lin lebih dari satu tempat. Cara membacanya sebagai berikut. Bila mad lin tempat pertama mempergunakan panjang bacaan 2 harokat, maka sebaiknya mad lin kedua juga mempergunakan panjang bacaan 2 harokat. Lalu bila mad lin tempat pertama mempergunakan panjang bacaan 4 harokat, maka sebaiknya mad lin kedua juga mempergunakan panjang bacaan 4 harokat. Dan selanjutnya bila mad lin
tempat pertama mempergunakan panjang bacaan 6 harokat, maka sebaiknya madlin kedua juga mempergunakan panjang bacaan 6 harokat. Panjang bacaannya itu 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Contohnya min khauf, min khauf, min khauf. Selanjutnya mad arid li sukun ialah apabila ada huruf mad sesudahnya berupa huruf mati atau sukun tidak asli atau arid, atau terjadinya huruf mati tidak asli disebabkan adanya peristiwa waqaf. Dengan catatan ketika terdapat mad arid li sukun lebih dari satu tempat, cara membacanya sebagai berikut. Bila mad arid li sukun tempat pertama mempergunakan panjang bacaan 2 harokat, maka tempat kedua dan seterusnya sebaiknya juga mempergunakan panjang 2 harokat. Bila mad arid li sukun tempat pertama mempergunakan panjang bacaan 4 harokat, maka seterusnya mempergunakan panjang 4 harokat. Dan bila mad arid li sukun tempat pertama dibaca panjang 6 harokat, maka sebaiknya mad arid li sukun seterusnya dibaca dengan panjang 6 harokat. Panjang bacaannya 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Contohnya Ar-Rahim yang 2 harokat, yang 4 harokat Ar-Rahim, dan yang 6 harokat Ar-Rahim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.